Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mesin konversi energi. Mesin konversi energi itu terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama mesin, yang kedua konversi, dan yang ketiga energi. Mesin adalah suatu alat mekanik ataupun alat elektrik yang mampu mengirim atau mengubah suatu energi ke dalam bentuk energi yang lain untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, yang kemudian konversi. Konversi itu adalah sebuah alat yang mampu merubah suatu energi ke dalam bentuk energi yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di dalam kendaraan juga terdapat banyak sekali mesin konversi energi. Yang pertama itu adalah starter yang mampu merubah energi listrik menjadi energi gerak putar. Yang berikutnya ada lampu yang mampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, kemudian yang berikutnya ada baterai. Baterai yang mampu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Cara kerjanya seperti itu. Oke, di dalam video kali ini saya tidak akan membahas keseluruhan komponen-komponen perubah energi yang ada di kendaraan. Di video kali ini saya hanya membahas satu topik, yaitu tentang baterai. Fungsi baterai pada kendaraan itu fungsinya banyak sekali. Yang pertama, pada kondisi diam seperti ini, dia mampu untuk menghidupkan aksesoris seperti tape, radio, fan ataupun kipas, kemudian aksesoris lampu-lampu lainnya. Nah, kemudian pada saat start ataupun menghidupkan starter, dia berfungsi untuk memutarkan starter sehingga starter mampu memutarkan poros engkol sehingga kendaraan menyala. Nah, kemudian fungsi baterai pada saat kendaraan menyala, dia juga berfungsi sebagai penstabil tegangan. Oke, sekarang kita lihat bentuk dari baterai tersebut. Baiklah, sebelum kita memulai melakukan perawatan perbaikan dari baterai, yang pertama kita harus sediakan dulu sarung tangan untuk mencegah tangan kita terkena dari air baterai tersebut. Kemudian ada kunci. Di sini saya gunakan kunci 10, shock 10. Kemudian ada tang, kemudian multitester untuk melihat tegangan dari baterai tersebut. Nah, sebenarnya ada satu alat lagi, yaitu hidrometer. Kebetulan saya tidak memiliki alat hidrometer tersebut untuk melakukan pengukuran dari berat jenis baterai. Oke, kita langsung lanjut ke baterainya. Baiklah, ini adalah unit baterai yang terpasang di kendaraan. Sebelumnya saya akan jelaskan komponen-komponennya terlebih dahulu. Ini adalah kotak baterai. Kemudian di sini ada terminal negatif dan ini terminal positif. Ya, masih terpasang. Nah, kemudian ada tutup baterai. Nah, jadi di tutup baterai ini di dalamnya terdapat sel-sel ataupun kamar-kamar yang membatasi antara sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6. Jadi di dalam satu sel ini menghasilkan listrik sebesar 2,1 volt. Jadi dirangkai secara seri. Jadi di dalam ini sel-sel ini dirangkai secara seri sehingga 2 kali 6 itu 12. Seharusnya outputnya nanti di sini adalah 12 volt. Karena di dalam satu sel ini menghasilkan 2,1 volt ya. Nah, jadi di tutup baterai ini dia ada semacam ventilasi. Nah, saya akan perlihatkan. Ini ada semacam ventilasi udara. Nah, di sini ada lubang, ya, terlihat jelas. Ini ada lubang, kemudian di sini ada lubang lagi. Fungsinya tutup ini adalah sebagai jika terjadi pengecasan, otomatis di dalam ini terjadi penguapan, di dalam sel ini terjadi penguapan. Maka uap yang dihasilkan oleh pengecasan tersebut masuk ke dalam ini, kemudian keluar ke atas. Uapnya keluar sehingga airnya turun
Oleh karena itu dibuat di sini agak miring. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini miring, ada tetesan air. Nah, itu fungsinya dibuat miring karena air tetap menetes ke bawah. Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah tutup dari baterai. Oke, kita lanjut ke cara pemeriksaan ataupun merawat baterai. Nah, cara memeriksa ataupun merawat baterai itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara visual, yaitu dengan melihat kondisi dari baterai. Kemudian yang kedua itu cara pengukuran tegangannya dengan menggunakan multitester. Yang ketiga yaitu dengan cara mengukur dari berat jenis yang ada pada masing-masing sel. Oke, yang pertama secara visual. Secara visual kita bisa lihat sendiri kondisi dari kotak baterai, apakah ada terjadi keretakan ataupun penggelembungan akibat dari overcharging ya. Jadi kita bisa lihat secara langsung. Kemudian pemeriksaan berikutnya yaitu dengan memeriksa ataupun melihat kondisi dari kutub ataupun terminal dari baterai, apakah terdapat penggaraman ataupun karat. Nah, seperti ini di sela-sela ini terdapat penggaraman ataupun putih-putih ya. Nah, jadi ini bisa dibersihkan dengan menggunakan sikat kawat ataupun dengan air panas. Nah, efektifnya dengan menggunakan air panas ya, karena air panas itu dia bisa masuk ke sela-sela dari terminal ini. Nah, kemudian memeriksa dari kondisi kekencangan dari terminal baterai ini. Nah, ini kencang ya. Itu secara visual. Secara visual berikutnya, kita bisa melepas tutup baterai ini. Nah, sifat dari zat kimia di dalam ini adalah mudah terbakar. Jadi hindari dari api ya, api rokok atau api percikan lain, karena ini mudah terbakar. Nah, jadi usahakan tidak ada percikan api di sekitar baterai. Nah, ini adalah cara untuk memeriksa ketinggian dari air baterai. Sebenarnya ini cara melihatnya bisa dengan cara digoyang. Nah, nanti kalau digoyang kita bisa melihat dari garis yang ada di sini. Nah, di sini ada tulisan upper level, di bawah ini ada tulisan lower level. Air yang bagus itu ya, air aki ataupun air baterai yang bagus itu pada kondisi di tengah-tengah ini, tidak melebihi garis upper dan tidak melebihi garis lower. Jadi kondisi air berada di tengah-tengah ini. Nah, jadi sekarang saya tidak bisa melakukan melihat air dengan cara menggoyangkan karena takut kamera jatuh ya. Jadi saya melihat hanya dari atas ini saja. Nah, jadi caranya seperti itu untuk melihat ketinggian dari air baterai. Oke, langkah berikutnya adalah mengukur tegangan baterai. Untuk mengukur tegangan baterai itu wajib dilepas salah satu dari terminal yang menempel. Contohnya ini menempel. Nah, ini harus dilepas untuk mengukur tegangannya. Nah, SOP-nya atau standar operasional prosedurnya, yang dilepas itu adalah terminal negatif duluan, jangan yang positif ya. Alasannya, jika kondisi sekarang ini ya, kita menggunakan kunci. Nah, ini diibaratkan kunci besi panjang ya. Kebetulan saya tidak punya. Jika kita memasang atau melepas baut dari terminal positif, kita memutar, kemudian tidak sengaja menyentuh bodi dari kendaraan ya, ataupun bodi dari pengikat baterai ini, otomatis akan terjadi percikan api ya. Jadi yang dilepas itu apa? Yang dilepas itu adalah terminal negatif. Jadi kalau terminal negatif duluan yang kita lepas, seandainya kunci menyentuh bodi ataupun pemegang dari pengikat ini kan berhubungan langsung ke bodi ya. Nah, itu tidak masalah karena dia bermuatan negatif. Nah, jadi yang negatif ini langsung nempel ke bodi. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, nempel di bodi ya. Jadi yang dilepas itu adalah terminal negatif. Oke, kita lakukan pembongkaran atau pelepasan dari terminal negatifnya. Mohon maaf, ini karena keterbatasan dari
alat untuk melepas. Nah, jadi tujuan untuk melepas terminal ini agar saat kita melakukan pengukuran voltasenya itu tetap. Kalau sekarang ini kan terpakai untuk menghidupkan jam, menghidupkan tab ataupun klakson, dia terpakai. Jadi kita lepas sebentar. Nah, seperti ini aman ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, putih-putih ini ataupun penggaraman ini yang harus dibersihkan dengan air panas. Oke, langkah berikutnya kita menggunakan multitester ya. Ini multitester digital. Kita on-kan terlebih dahulu. Oke, on. Kemudian kita harus putar dia pada volt DC. Ya, ini volt DC. Sebentar, saya fokuskan. Oke, anggap saja fokus. Sementara di sini ada volt AC ya. Di sini volt DC. Jadi kita putar ke volt DC. Nah, kita harus ketahui untuk keamanan dari alat ini, multitester ini, baterai ini bertegangan 12 volt ya. Sementara di multitester itu tidak ada rank untuk 12 volt. Di sini ada 20 volt. Jadi kita harus putar nilainya lebih tinggi dari baterai. Baterai 12 volt, multitester harus lebih tinggi dari baterai, yaitu 20 volt. Oke, 20 volt ya. Nah, saya akan letakkan di sini biar bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian hubungkan kabel positif ke kabel positif baterai, kemudian kabel ataupun prof negatif ke negatif baterai. Kita bisa lihat di situ oke, di situ terlihat 12,9 ya. Oke, mendekati 13. Itu tidak masalah ya. Karena di dalam pengecasan itu untuk arus yang masuk ke dalam baterai itu harus melebihi dari 12 volt, di bawah 14 volt. Itu untuk pengecasannya. Kalau saya lihat ini baterai cukup bagus karena bertegangan sekitar 12, sekian ya. Oke. Nah, begitulah cara pemeriksaan dari baterai menggunakan multitester. Nah, langkah berikutnya kita bisa memasang ini kembali ya. Memasang terminal negatif kembali. Oke, dirasa kencang. Baiklah, langkah berikutnya mengukur berat jenis dari masing-masing tiap sel ini dengan menggunakan hidrometer. Berhubung saya tidak memiliki hidrometer, maka langkah tersebut atau cara tersebut tidak bisa saya lakukan. Next video saya akan lakukan mengukur dengan menggunakan hidrometer. Hidrometer itu apa? Hidrometer itu adalah alat pelampung yang dipakai untuk menentukan spesifikasi gravitasi larutan elektrolit pada baterai ini. Ya, alat itu menentukan berapa besar pengisian yang harus kita lakukan. Nah, jadi di alat itu kita bisa melihat campuran larutan ataupun yang ada di dalam sel. Nah, sementara untuk elektrolit di dalam baterai ini berisi campuran air suling H2O dan asam sulfat SO4. Nah, komposisinya seperti apa? Komposisinya 64% H2O, kemudian 36% SO4 ya. Nah, jadi dari campuran tersebut diperoleh elektrolit dengan berat jenis 1,270. Itu kondisi bagusnya, kondisi penuhnya. Nah, jadi dengan alat itu kita bisa melihat kondisi elektrolit. Tetapi karena tidak ada, maka tidak bisa kita lakukan untuk pemeriksaan berat jenis. Baiklah, mungkin di situ video saya yang singkat ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.